Ismail Qani, jenderal misterius di balik pasukan Quds. Ismail Qani adalah salah satu komandan yang paling penting dalam pertahanan pasukan Garda Revolusi Iran. Akhir-akhir ini, publik dihebohkan dengan berbagai spekulasi seputar keberadaan Ismail Qani ini. Lalu, siapakah sebenarnya Ismail Qani? Ismail Qani adalah seorang pria berusia 67 tahun, seorang pejuang milisi Syiah yang sukses. Kesuksesannya terbukti dalam tugas-tugas yang diberikan kepadanya, baik ketika Iran menugaskannya di dalam negeri untuk menghalau para demonstran anti-pemerintah, maupun ketika ia dikirim ke perbatasan-perbatasan Iran, seperti perbatasan dengan Afghanistan, Pakistan, dan lainnya. Setelah terbunuhnya Jenderal Qasem Soleimani akibat serangan Amerika di Suriah pada tahun 2020, Ismail Qani ditugaskan sebagai jenderal yang membawahi semua gerakan atau faksi Iran di luar negeri. Qani bersumpah akan meneruskan perjuangan seniornya yang wafat akibat serangan Amerika di Suriah dan bertekad untuk selalu berusaha mengusir Amerika beserta kepentingannya di Timur Tengah. Di tangan Ismail Qani inilah seluruh komando proksi Iran diarahkan, baik yang ada di Suriah, Irak, Lebanon, maupun Palestina. Banyak kelompok yang pro-Iran seperti Saraya Al-Quds dan Jihad Islam berada di bawah pengaruhnya. Namun, yang menjadi perhatian saat ini adalah di manakah posisi Ismail Qani setelah kantornya dihujani rudal oleh Israel. Peristiwa itu terjadi di sebuah kota padat penduduk di Damaskus yang menyebabkan banyak korban, termasuk pemimpin Hizbullah dan keluarganya serta para ajudannya. Serangan ini adalah kemenangan besar bagi Israel, namun merupakan kerugian besar bagi Hizbullah. Dari serangan-serangan sebelumnya, Israel selalu berhasil menargetkan figur-figur penting. Misalnya, Presiden Iran yang tewas dalam kecelakaan helikopter dan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, yang wafat dalam kondisi yang seharusnya aman. Baru-baru ini, beberapa petinggi Hizbullah, termasuk Hasan Nasrallah, juga menjadi korban serangan. Namun di tengah semua itu, Ismail Qani selalu lolos dari maut dan dari target rudal Israel. Apakah Ismail Qani memiliki ilmu untuk menghilang? Atau malah dia adalah pelaku di balik segala kejadian yang merugikan proksi-proksinya? Ini adalah misteri besar yang sedang dicari jawabannya. Lantas, siapakah sebenarnya Ismail Qani ini? Apakah dia benar-benar seorang jenderal untuk Iran, atau dia bekerja untuk Israel? Setelah terbunuhnya Hasan Nasrallah di Beirut, Qani dikabarkan menghilang. Apakah dia turut menjadi korban atau masih berada di pos lain? Al-Quds sendiri membantah berita tersebut dan menyatakan bahwa Qani masih hidup dan dalam kondisi baik. Namun, rumor lain menyebutkan bahwa Qani saat ini berada di Teheran dan menjadi tahanan rumah untuk diinterogasi. Pemerintah Iran mencurigainya sebagai salah satu agen terpenting Mossad atau Israel, mengingat beberapa kerugian besar yang dialami Iran. Dalam kondisi perang, memang sulit untuk membedakan mana lawan dan mana kawan, karena tidak ada yang mustahil terjadi dalam hubungan antara Iran dan Israel. Bahkan sejarah mencatat adanya hubungan tersembunyi antara Iran dan Israel, terutama selama Perang Irak-Iran dan Perang Teluk lainnya. Kini, Iran berperan sebagai musuh Amerika dan Israel, yang tentu saja membutuhkan perjuangan besar dan banyak korban. Hal ini mungkin adalah akibat dari dosa-dosa masa lalu, ketika Iran sering bekerja sama dengan Israel dalam operasi-operasi di Timur Tengah. Sudah barang tentu, dunia Arab selalu berhati-hati dengan kebijakan-kebijakan Iran ini. Walaupun secara kasat mata tampak menguntungkan bagi dunia Arab, Persia sebagai negara adidaya di masa lalu tetap ada dalam benak para pemimpin Iran. Demikianlah konten kali ini. Semoga kita tetap diberikan rasa aman sebagai sebuah negeri yang kompak dan berada di atas ketaatan kepada Allah. Amin. Arakas UAN tambahan. Fakta. Pada tanggal 3 Januari 2020, pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei,
menunjuk Brigadir Jenderal Ismail Qaani sebagai Kepala Komandan Korps Garda Revolusi Islam Pasukan Quds beberapa jam setelah pendahulunya, Jenderal Qasem Soleimani, tewas akibat serangan pesawat Nirawak Alaisawas. Qaani memiliki latar belakang militer yang tidak setenar Soleimani. Selama Perang Iran-Irak 1980 hingga 1988, ia memimpin Brigade An-Nasr ke-5 dan Brigade Lapis Baja Imam Reza ke-21 sebagai Wakil Komandan Pasukan Quds. Sejak 1997, Qaani mengawasi pencairan dana untuk kelompok paramiliter, termasuk Hizbullah, dan mengatur pengiriman senjata yang sempat dicegat di Nigeria pada tahun 2010.